Udin Bui, kuatkanlah hatimu. Hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, bekerja sama dengan Shirts for Common Ground Indonesia, mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Udin Bui. Udin Bui, kuatkanlah hatimu. Naskah karya Aris Nugraha, Taka Rabi, dan Murhananto. Teknik dan montase Sofyan Sulaiman, dengan sutradara Elsa Surya. Produksi PT Tukiem Production. Hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Dalam seri yang keempat ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Udin Bui, Ivona Rose sebagai Sri, Mpok Hindun sebagai ibu mertua, Hari Akik sebagai pendengar 1, Ashari sebagai pendengar 2, Lukman Tambosi sebagai Pak RT, Siska Jawa sebagai Endah, Edos sebagai Jarwo, Rianto sebagai Suroso, Naryo sebagai Marwan, Iwanda sebagai Yanto, Masdur sebagai Sudirman, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Sahabat pendengar, yuk kita lanjutin lagi kisah Udin Bui. Ya. Kemarin sampai mana ya? Bang, sampai rumahnya, Bang. Ceritanya bukan Udinnya. Ceritanya ini. Ya bareng. Bareng gimana? Ya Udin sama ceritanya sama-sama sampai di rumah. Ya. Oke. Ya. Iya betul. Waktu itu Udin baru pulang. Pas ibu mertuanya ngomong sama istrinya supaya istrinya minta cerai aja sama Udin, ya kan? Nah, Gitu kan? Terus istrinya gimana tuh, Bang? Nah, ini yang mau diceritain sekarang. Nah, ceritanya tadi saya bilang Udin merasa limbung gitu ya. Merasa dirinya udah nggak napak lagi di tanah. Komentar aja. Ibu mertuanya udah bukan cuma nggak suka karena dia nggak bisa jadi kepala keluarga yang baik, yang bisa ngejamin nafkah keluarga, tapi nggak mau lagi Udin jadi menantunya. Nah, ya Udin duduk di sisi tempat tidur, nunduk lesu, pasrah, bersebelahan sama si Sri istrinya. Ibu kamu benar. Enggak, Bang. Kalau kita cerai, mungkin hidup kamu bakalan lebih baik. Bang. Kamu bisa nikah lagi sama laki-laki yang punya kerjaan, punya duit. Bukan sama pengangguran yang pernah dipenjara. Bang! Udin diam, cuma nunduk dan matanya berkaca-kaca. Maksudnya berkacamata gitu. Berkaca-kaca. Mas, tahu nggak berkaca-kaca? Mau nangis, belum nangis, tapi matanya udah basah. Kalau itu mah tahu. Kalau tahu kenapa nanya? Berkaca-kaca apa berkacamata katanya? Saya ini cuma itu buat mastiin doang. Berkaca-kaca apa berkacamata? Udah belum nih berantemnya? Udah belum? Ya, udah. Ya udah terusin ya. Nah, waktu dijeblosin ke penjara, Udin ngerasa cuman bakal berpisah sementara. Tapi sekarang ternyata mesti selamanya kayaknya. Masih pengen aku jadi istri kamu kan? Masih cinta sama aku kan? Masih sayang sama anak kita kan? Abang masih cinta kamu. Sayang anak kita. Tapi ibu kamu benar. Kalau abang gak kerja, bukan berarti kita harus cerai. Tapi abang harus kerja. Abang dari rumah Jarwo. Nanya-nanya siapa tahu ada kerjaan. Kata Jarwo ada. Jadi tukang fotokopi. Gak apa-apa bang, yang penting kerja. Memangnya abang bisa fotokopi? Kata Jarwo,
Diajarin sebentar juga bisa. Ya udah, Tapi kata Jarwo gajinya kecil. nggak apa-apa, Bang. Yang penting kerja. Masalahnya, ibu kamu minta kita cerai, bukan cuma karena abang nggak kerja, tapi juga udah bikin malu keluarga. Manusia itu kan tempatnya salah, tempatnya hilaf. Yang penting kan nggak diulangin lagi, Bang. Nah, obrolan Udin sama istrinya ini membuat Udin jadi bersemangat. Memang ini yang sebetulnya dibutuhkan Udin. Cuma masalahnya, apakah semua orang mau memberikan semua kepercayaan dan dukungan itu? Bang, jawabannya apaan tuh, Bang? Ya udah, sekarang kita dengerin omongan orang-orang soal Udin deh. Yuk. Katanya Udin mau cerai sama istrinya ya? Kata siapa? Ya kata istri saya. Dasar ibu-ibu, gosip banget. Ini bukan gosip loh. Istri saya kata ibu mertuanya Udin. Berarti istrinya si Udin sebentar lagi janda dong. Waduh, dengar. Kalau lagi main catur. Nggak usah ikut ngomongin Udin. Saya bukan ngomongin Udin, saya ngomongin istrinya. Taksir. Rugi banget ya Udin ya. Rugi banget kenapa? Iya bakalan kehilangan bininya yang cakep. Nggak terlalu cakep juga. Biasa aja. Kayak istri situ lebih cakep aja. Saya cuma ngomentari istri Udin. Bukan lagi ngebandingin istri Udin sama istri saya. Tapi kan baenol. Kalau menurut saya sih, istrinya Udin itu sebenarnya lumayan. Dibedakin dikit aja, udah bisa kelihatan cakep. Ya, rame. Nah, sekarang Pak RT ngambil gelas berisi air teh yang disajikan untuknya. Wah, Pak RT ikut duduk dekat orang yang main catur juga tuh, Bang. Enggak, Pak RT lagi di rumah Udin. Gitu. Aduh, bingung aku. Kita ini kan lagi dengerin omongan orang-orang soal Udin. Terus, kenapa sekarang jadi ngomongin Pak RT yang lagi di rumah Udin? Itu Ayo. penting. Emangnya Pak RT mau ngapain kok penting? Ada yang mau diomongin. Lah iya, ngomongin apa? Sebentar. Pak RT-nya lagi minum. Kita nungguin Pak RT nih. Mantap kali rasa tehnya lah. Bukan main ini. Maaf, adanya cuma teh saja. Ya, ini pun sudah cukup lah. Tujuan aku ke sini nih, ini kan juga bukan untuk minum apalagi makan. Iya. Ada apa Pak RT? Begini, aku mau menyampaikan undangan. Kawinan? Bukan. Sunatan? Bukan juga. Undangan apa Pak RT? Ya kalau kau terus-terusan menerka dan terkaan kau itu terus-terusan salah ya. Kau sudah tahu lah itu undangan apa. Ya, maaf Pak RT. Ya tak perlu minta maaf lah. Karena itu bukan kesalahan. Cuma sesuatu yang menghambat dialog kita. Iya, Pak RT. Permasalahannya. Nah, kalau sesuatu yang menghambat itu tidak ada, maka dialog kita tidak akan terhambat. Kalau gitu langsung aja Pak RT kasih tahu undangan apa. Iya betul Pak RT. Begini, malam minggu depan akan diadakan rapat mengenai masalah keamanan lingkungan. Maaf Pak RT. Kenapa? Kau tidak bisa hadir? Saya kan bekas tahanan. Masa diajak rapat soal keamanan? Yang aku undang rapat itu seluruh warga. Bukan yang belum pernah masuk tahanan. Nah, setelah Pak RT pergi, Udin juga ikut pergi. Kemana tuh, Bang? Ibu mertuanya Udin juga nanya kayak gitu sama. Nyamain aja. Udin kemana, Sri? Pergi, Bu. Ibu tahu. Maksud ibu perginya kemana? Pergi ke tempat Mas Jarwo, Bu. Nanyain masalah kerjaan di tempat fotokopi. Emangnya ada yang mau ngasih kerjaan sama bekas maling? Ya, emang benar. Udin memang pergi ke tempat Jarwo mau nanya soal kerjaan di tempat fotokopi. Bang, diterima nggak tuh, Bang? Nah, itu justru yang mau ditanyain Udin sama Jarwo. Gimana, Wok? Gua diterima nggak? Weh,
Alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya diterima apa enggak? Diterima. Yang bener? Iya. Alhamdulillah. Aduh. Terima kasih ya, Wo. Terima kasih, Wo. Iya, tapi ini dilepasin ini. Lepas ah. Iya. Itu emangnya lagi ngapain sih, Bang? Saking senengnya, Udin terus meluk Jarwo. Tapi Jarwo merasa risih. Loh, kok risih? Ya, soalnya Udin meluk Jarwo kayak meluk istrinya. Emangnya Udin lupa kalau itu Jarwo, Bang, bukan istrinya? Bukan lupa kalau itu Jarwo, tapi karena Udin emang udah keliwat seneng banget bisa dapat kerjaan gitu. Dia ngerasa harapannya udah terwujud, doanya terkabul, bisa nafkain anak, istri, terus nggak dimusuhin mertua, gitu. Nah, ceritanya besoknya Udin udah mulai kerja di tempat fotokopi. Yang kerja banyak, Bang. Berempat, sama Jarwo, sama 2 orang lagi. Wawan sama Yanto. Yang punya Pak Abidin, ada di situ juga. Dia bagian nerima order sama nerima duit. Bang. Ada yang tahu nggak, Bang, kalau Udin itu bekas tahanan, Bang? Enggak, cuma Jarwo doang. Berarti yang lain nggak tahu dong. Kan barusan udah dibilangin. Enggak. Nah, sekarang ceritanya Udin udah mulai kerja jadi tukang fotokopi. Sementara istrinya ngulek gado-gado. Di tempat fotokopi. Gitu. Ya di warungnya dong, aduh. Bukan, kirain masih cerita yang di tempat fotokopi. Lah nggak bilang sih kalau ceritanya udah pindah ke rumah. Yang jelas ngomongnya. Nyalain cerita dia. Iya. Pakai lontong nggak? Oh, ya jelas pakai toh. Tapi kerupuknya ndak usah banyak-banyak ya? Iya. Kalau sayuran sama lontongnya yang mau dibanyakin, ndak apa-apa. Bang, itu siapa lagi tuh, Bang? Ya itu istrinya Udin, Sri. Bukan yang jualan gado-gado, Bang, tapi yang beli. Bu Endah, udah tahu kan? Oh, Bu Endah biang gosip itu. Ya, Bu Endah yang lagi beli gado-gado sambil nunggu bikin gado-gado, terus bibirnya rasanya gatel kali ya. Mau tahu urusan orang aja gitu. Aslinya begitu. Basri. Iya? Saya bukannya mau tahu urusan orang nih. Saya cuma mau nanya aja. Nanya kan artinya mau tahu. Emang sama. Iya bener sih, bener. Tapi apa bener ya Mbak Sri itu mau cerai? Siapa bilang, Bu? Ya saya nggak bisa bilang. Takut dibilang nanti ngadu domba. Enggak, Bu. Nggak gimana? Kalau saya bilang pasti nanti dibilang ngadu domba. Urusan adu domba bukan urusan saya, Bu. Maksud saya nggak mau cerai. Rada-rada kurang juga nih Bu Endah nih, payah. Masa sih nggak mau cerai? Loh, kok masa sih? Lah iya, soalnya banyak yang bilang kayak gitu. Katanya Mbak Sri mau cerai. Siapa bilang? Ya saya nggak bisa bilang. Takut dibilang adu domba. Iya. Istrinya Udin tuh sebenarnya kesel banget. Bener-bener kesel. Tapi ya mau bilang apa, nggak bisa ngomong apa-apa dia. Orang Bu Endah kayak gitu. Iya. Maksudnya tuh udah nggak bisa ngasih penjelasan lagi. Kalau dibilang sebenarnya emang nggak mau cerai ya malah nggak percaya mereka. Maksudnya ya kan? dia nggak bisa ngejelasin kalau dia itu lagi kesel, Bang. Oh, bukan. Dia kesel karena nggak bisa ngejelasin kalau dia sama Udin tuh nggak ada rencana cerai gitu loh. Oh gitu. Iya, jadinya dia cuma bisa kesel. Lah iya, kalau kesel kenapa nggak digetok aja pakai ulekan gado-gado. Beres dong. Itu Mas sadis, Mas. Sebenarnya memang Sri udah mau ngelakuin itu. Udah mau ngegetok tuh.
Endah pakai ulekan gado-gado. Tapi dia coba sabar-sabarin perasaannya. Nah, sekarang ceritanya ibu mertua Udin lagi duduk santai nih sambil kipas-kipas pakai koran bekas buat ngusir udara panas. Nah, ada Budi, anak Udin, lagi main mobil-mobilan plastik di lantai. Sri yang baru selesai ngelayanin Bu Endah, sekarang udah masuk. Nah, ceritanya nih Bu Endah udah pulang. Udah. Oh. Udin kan udah kerja. Iya, emang kenapa, Bu? Kamu ngapain susah-susah jualan gado-gado? Kan kerjanya baru masuk hari ini, Bu. Gajinya juga nggak seberapa. Itu salah dia sendiri. Loh, maksud Ibu? Kenapa nggak jadi supervisor di pabrik kayak Mas Rizal? Ibu, Bang Udin kan bukan sarjana. Mana bisa kerja jadi supervisor? Mas Rizal itu istrinya meninggal udah 1 tahun lebih. Sampai sekarang belum punya istri lagi. Maksud Ibu? Ceritanya ibunya Sri emang pengen Sri cerai sama Udin. Terus dia mau ngejodohin sama laki-laki yang namanya Mas Rizal. Itu tadi yang disebut-sebut. Iya. Pengen anaknya bahagia. Iya. Emang benar. Bang. Kok ada ya orang tua kayak gitu, Bang? Nyebelin banget ya. Ya, gimana ya? Sebetulnya ibunya bukan mau bikin Sri susah sih. Sedih atau bikin marah gitu. Enggak. Dia tuh sebenarnya ya seorang ibu lah. Gimana gitu loh. Dia pengen Sri bahagia. Tapi dia nggak mikirin perasaan Sri yang paling dalam. Itu Nggak masalahnya. pernah makan bangku sekolahan kali itu orang ya. Gini. Ada istilah ya. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Nah, buat Sri, istilah itu nggak berlaku. Semenjak diperistri Udin, Sri selalu berharap dan berdoa dalam hati bahwa ini adalah pernikahan pertama dan terakhirnya. Sri berjanji sama dirinya sendiri, senang atau susah, bakalan tetap cinta dan setia sampai mati. Gitu. Yang kayak Sri udah nggak ada lagi ya. Cuma satu. Nah, sekarang ceritanya Udin sama Jarwo lagi makan siang di warteg. Itu Bini sama mertuanya udah kelar nih ceritanya. Udah, ibunya udah pergi. Males nerusin ngomong karena Sri dianggap belaga nggak ngerti. Ibunya jadi kesel. Gitu. Gimana, Din? Din, enak. Hah? Enak. Gua ini bukan nanya tempe yang lagi lu kunyah. Malah enak-enak. Ini tanyanya lain. Gini. Lu ngerasa cocok apa enggak sama kerjaan lu sekarang ini? Yang pasti sih, gua ngerasa senang bisa punya kerjaan. Cuma gua khawatir juga. Emang khawatir kenapa lagi lu? Gimana ya? Apanya? Kalau dia tahu gua pernah di penjara. Nah, ngomong gini nih Udin nggak sadar kalau di belakangnya tuh ada Suroso. Kerja di toko yang bersebelahan sama tempat fotokopi. Suroso nih denger omongan Udin sama Jarwo nih. Waduh, lah terus ya gimana, penasaran lah orang. Dia nggak nunggu besok. Begitu balik ke toko, dia ketemu Marwan dan Yanto. Gantian sama Udin dan Jarwo dapat giliran makan siang. Karyawan yang baru namanya siapa? Udin. Emangnya kenapa? Pernah di penjara ya? Kata siapa? Dia sendiri. Tadi ngomong sama Mas Jarwo waktu makan di warung. Udah denger sendiri kok. Masih nanya sama kita. Buat mastiin aja. Kamu berdua udah tahu apa belum? Wah, kurang ajar. Siapa? Siapa tadi namanya? Yang kerja di toko sebelah tempat fotokopi itu loh, Bang. Yang dengerin obrolan Udin sama Jarwo. Lah iya. Suroso. Yang punya tempat fotokopi. Akhirnya ntar bisa tahu dari teman-temannya Udin sama Jarwo. Gara-gara tahu dari si
Siapa tadi? Suroso. Ya. Baiklah bapak-bapak sekalian, kita mulai saja pertemuan malam ini untuk menyusun ulang regu Siskamling, ya. Perubahan ini harus dilakukan karena sudah banyak warga di sini yang sudah pindah. Sehingga otomatis tidak lagi punya kewajiban untuk ikut Siskamling. Ya, selain itu ada juga beberapa warga baru yang belum mendapatkan regu, sehingga belum ikut melaksanakan tugas. Singkat cerita, seluruh warga yang dianggap sudah punya kewajiban, namanya dikocok seperti arisan. 4 orang jadi 1 regu. Udin yang ikut dalam pertemuan itu cuma mendengarkan dan hanya diam. Tidak ada yang mengajaknya bicara. Paling 1 atau 2 orang menyapa ya, sekedar basa-basi lah ketika pertama bertemu. Nah, bapak-bapak, akan saya bacakan hasil pembagian regu Siskamling. Regu pertama. Nah, 1 persatu regu disebutkan anggotanya. Regu 8. Bapak Masri, Bapak Willem, Bapak Sianturi, dan Bapak Safrudin. Waduh. Ya. Bapak Safrudin? Iya, Pak Safrudin, alias Pak Udin. Itu maksudnya. Enggak salah itu Pak RT. Apanya yang salah? Maaf Pak RT, kalau saya belak-belakan, ini buat kebaikan kita semua. Saya rasa sebaiknya Pak Safrudin alias Pak Udin nggak usah ikut Siskamling. Ya betul, Ya, betul itu. Benar sekali kita pilih dia. Bekas maling itu. Tenang-tenanglah bapak-bapak semua, tenang dulu. Tenang dulu lah. Kenapa Bapak berpendapat demikian? Gini Pak Apa alasannya? Alasannya gini Pak RT. Pak Udin kan pernah dipenjara gara-gara pernah maling toh. Istilahnya, masak maling jaga maling. Udin tetap diam dan menunduk. Tapi bukan lagi tegang. Dia merasa malu dan sangat marah. Rasanya ingin meraih gelas berisi minuman di hadapannya, kemudian memukulkannya ke wajah Sudirman. Tapi Udin memilih untuk tidak melakukan itu. Akhirnya dia hanya diam sambil menahan marahnya. Terus gimana nasibnya dia, Bang? Kenapa, Bang? Terusinya besok aja deh ya. Besok, sabar. Udah habis waktunya. Kembali ke masyarakat sebagai insan bertobat. Demikianlah Sandiwara Radio Udin Bui yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bekerja sama dengan Search for Common Ground Indonesia. Sampai jumpa.